Hai semuanya, selamat datang di kuliah pengantar teori probabilitas. Kita masih membahas mengenai fungsi dan fungsi inverse. Lebih tepatnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu prapeta. Oke, jadi di sini singkat cerita, sebenarnya prapeta itu adalah suatu anggota di domain yang memiliki pasangan di daerah hasil. Oke, kalau diperhatikan notasi di atas maupun di bawah, yang di atas adalah pakai kurung kurawal omega aksen, subset dari range, yang di bawah adalah himpunan B aksen. Ini sebenarnya sama saja, hanya cara penyajiannya saja yang berbeda. Oke, jadi dan notasinya prapeta atau inverse image itu adalah dinotasikan dengan X inverse dari si omega aksen atau si B aksen. Oke, nah kita lihat contohnya seperti ini untuk lebih jelas. Mungkin kita langsung ke sini. Jadi tadi misalkan kita punya ini omega adalah ruang sampel dipetakan oleh fungsi X ke omega aksen, maka si 1, 2, 3, 4 dan seterusnya di sini ini namanya adalah hasil pemetaan jika dia punya pasangan di sini. Nah, yang di sebelah kiri ABC ini adalah prapeta dari pasangannya yang ada di sebelah kanan. Oke, jadi contohnya adalah ini kalau kita punya dari kiri ke kanan, dari domain ke range itu kita punya fungsi X, dari kanan ke kiri kita punya fungsi disebut di sini adalah fungsi pra pemetaan. Untuk sementara kita sebut seperti itu, X inverse. Oke. Nah, ini misalkan kita punya ABC, terus XA sama dengan 1, jadi kita punya kalau A dipetakan ke 1, oke, kalau kita punya A dipetakan ke 1 oleh fungsi X yang biru, maka kita tahu bahwa si 1 ini adalah jika dipetakan kembali itu ke A oleh fungsi yang oleh panah yang warna coklat, ini kita bisa menuliskan X inverse 1 sama dengan A. Oke, jadi di sini kita punya X A sama dengan 1. Ini berarti kita punya X inverse dari si 1 oke, dari 1 itu sama dengan A. Oke, kemudian kita kalau punya XB sama dengan 2, maka X inverse dari si B itu adalah sama dengan kalau kita punya XB sama dengan 2, maka kita punya X inverse dari si oke, ini kalau ini saya hapus. Oke, kalau kita punya di situ XB sama dengan 2, maka kita bisa menuliskan X inverse dari 2 itu adalah B, seperti itu. Oke, maka kita bisa katakan ini A adalah prapeta dari 1. 1 adalah pemetaan dari A. 2 adalah pemetaan dari B. B adalah prapeta dari 2. Oke. Kemudian kalau 4 di sini, oke, 4 dibawa kemana? Dari aturan di sini dia cuma punya XC dibawa ke 3. Oke, jadi kita punya aturan XC itu dibawa ke 3. Jadi di sini kita punya X inverse 3 adalah C. Dan dengan fungsi ini kita melihat bahwa walaupun omega aksen ini ada 1, 2, 3, 4, oke,
Tapi yang merupakan hasil pemetaan hanyalah 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 ini kita sebut sebagai strict range dari suatu fungsi. Sehingga hasil prapeta dari 3 kita punya C, prapeta dari 2 kita punya B, prapeta dari 1 kita punya A, prapeta dari 4 nggak ada, karena tidak ada dari kiri yang hasilnya adalah 4. Sehingga kita bisa katakan prapeta dari 4 adalah himpunan kosong. Prapeta dari himpunan kosong di sini juga himpunan kosong. Kita lihat contoh kedua. Kalau kita punya fungsi seperti ini, A, B, C, omega aksennya sama, kemudian kita diberikan fungsinya adalah fungsi Y. Oke, ini fungsi Y. Dan ini berarti yang di bawah ini adalah Y inverse. YA, YB sama dengan 1. Jadi di sini dia punya YA sama dengan 1. YB sama dengan 1. Terus sudah itu dia punya YC. Oh, ini salah. Ini harusnya YC. Dia punya YC sama dengan 3. Misalkan seperti itu. Nah, kita tahu berarti Y inverse 1 itu A, kita punya Y inverse 2, tidak ada, ya kan? Kita punya ini Y inverse 1 itu A, di sini Y inverse 1 bisa A, bisa B, karena kan A dan B dibawa ke 1. Jadi di sini bisa juga dibilang Y inverse 1 dengan ini adalah B. Yang di sini Y inverse 3 di sini adalah C. Sehingga di sini kita punya Y inverse 1 adalah A dan B. Y inverse 1, 2. Di sini kita nggak ada aturan ini, kayaknya salah ini. Oke, yang Y inverse 1, 2 itu AB, salah ya. Y inverse 2 himpunan kosong karena kita tidak ada. Yang dipetakan kedua itu tidak ada dengan aturan seperti ini. Y inverse 3, kalau dengan aturan tadi yang saya buat baru, Y inverse 3 kita punya adalah C. Y inverse dari himpunan kosong itu juga adalah himpunan kosong. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ini. Bilangan bulat Z dan omega aksennya adalah bilangan bulat non-negatif. Oke, dan kita diberikan aturan pemetaannya adalah, atau fungsi X-nya adalah omega aksen, omega square. Kita lihat dari contoh sebelumnya bahwa range ketat dari fungsi ini adalah bilangan kuadrat. Oke, jadi kita punya di sini, kita punya X0 dengan aturan ini adalah harusnya 0 kuadrat. 0 kuadrat hasilnya 0, sehingga kita punya di sini X inverse 0 itu hasilnya adalah 0 ya. 0 yang di sebelah sini, 0 yang ini, 0 yang di box ini adalah yang merupakan hasil di omega aksen. 0 yang biasa itu adalah yang merupakan prapeta. Terus kita punya di sini X dari min 1, kita punya X dari min 1 adalah min 1 kuadrat. Oke, kita punya X dari min 1 adalah min 1 kuadrat yang hasilnya 1, sehingga kita punya Y inverse dari 1 adalah min 1. Kita juga punya, ini harusnya X. Kita juga punya X dari 1 itu juga harusnya adalah 1 kuadrat, hasilnya 1, sehingga kita punya X inverse dari 1 itu juga hasilnya adalah 1. Ini untuk membedakan entry di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini 0, 1, 1 ini adalah untuk anggota omega aksen yang di bold. Yang tidak di bold itu adalah anggota dari omega. Sehingga kita punya seperti ini. X min 1 sama dengan X1 sama dengan 1, sehingga X inverse 1. X inverse 1 bisa min 1, bisa 1. X inverse 4 bisa min 2, bisa 2. X inverse 2
kita harus berpikir ini 2 berasal dari mana ya? Ada tidak bilangan bulat yang kalau dikuadratkan hasilnya 2? Tidak ada kan? Karena tidak ada, kita katakan X inverse 2, X inverse 3, X inverse 5 itu adalah himpunan kosong. Karena tidak ada bilangan bulat yang dikuadratkan menghasilkan angka-angka ini. Oke? Jika kita punya A aksennya 1, 4, kita punya X inverse dari A aksen, tinggal kita lihat apa yang dikuadratkan akan memberikan hasil 1 atau 4. Itu 1 dihasilkan dari min 1 dan 1, 4 dihasilkan dari min 2 dan 2. Sehingga kita punya X inverse A aksen adalah min 2, min 1, 1, 2. Demikian juga dengan di sini, jika kita punya B aksennya 1, 4, 5, 6, di sini kita punya X inverse B, oke, ini dihasilkan dari, 1 bisa dihasilkan dari 1 dan min 1, 4 bisa dihasilkan dari min 2 dan 2, 5 dan 6 tidak ada bilangan bulat yang dikuadratkan memberikan hasil 5 dan 6. Sehingga ini sebenarnya adalah himpunan kosong. Tapi himpunan kosong ya kita itu sudah otomatis ada di dalam setiap himpunan. Oke. Kemudian kita lihat contoh berikutnya, masih fungsi yang sama, kuadratik, hanya perhatikan bahwa di sini ruangnya berbeda, yaitu di ruang bilangan real, sementara di contoh sebelumnya adalah di ruang bilangan bulat. Pada ruang bilangan real, kita lihat, Y inverse min 2, artinya kita harus berpikir bilangan apa yang kalau dikuadratkan hasilnya min 2. Tidak ada bilangan kuadratik yang negatif, sehingga di sini hasilnya adalah himpunan kosong. 3, bilangan apa yang kalau dikuadratkan menghasilkan 3, itu bisa min akar 3, bisa juga akar 3. Sehingga kita dapat prapeta dari 3 adalah min akar 3 dan 3. Ingat, kalau di contoh sebelumnya, itu prapeta dari 3 adalah himpunan kosong karena di sini domainnya kita berharap ini adalah bilangan bulat, sementara di sini ini adalah bilangan real. Jadi ada min akar 3 atau akar 3. Sementara di sini prapeta dari min 2 atau 3, 3 kita bisa dapat dari min akar 3 dan akar 3. Min 2 tidak ada bilangan real yang kalau dikuadratkan menghasilkan min 2. Sehingga prapeta dari min 2 sebenarnya adalah himpunan kosong. Tapi kembali, himpunan kosong itu sudah otomatis ada di dalam setiap himpunan, jadi kita hanya menuliskan prapeta dari min 2 dan 3 adalah min akar 3 dan akar 3. Oke. Kalau diberikan suatu interval buka seperti ini, 1 sampai 2, maka kita tahu prapeta dari 1 dan 1 hingga 2 adalah, karena ini suatu interval, maka prapetanya juga mestinya suatu interval. Bedakan dengan yang di atas adalah suatu titik-titik di dalam himpunan, maka prapetanya hasilnya juga adalah titik-titik. Jadi di sini kalau suatu interval yang dikuadratkan hasilnya berada pada 1 sampai 2, ya bisa tinggal lihat aja akar dari 1 adalah 1, akar dari 2, akar 2. Jadi 1 sampai akar 2. Atau kalau kita lihat pada bilangan yang negatif, kita bisa dapat min akar 2 sampai min akar 1.